Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya materi yang akan saya sampaikan yaitu analisa ataupun analis pikiran tanah. Jadi dalam upaya kita menganalisis pikiran tanah terdapat dua analisis ya. Pertama, analisis untuk pikiran tanah kasar, kemudian analisis untuk pikiran tanah halus. Seperti kita ketahui kemarin, pikiran tanah kasar ini terbagi menjadi dua, pasir dan kerikil. Sedangkan butiran tanah halus ini lempung serta lanau. Untuk butiran tanah kasar dapat dilakukan dengan pengujian analisa saringan. Sedangkan untuk tanah yang berbutir halus dapat digunakan pengujian analisis hidrometer. Coba ulangi. Untuk analisis tanah butiran kasar menggunakan analisis saringan, sedangkan butiran halus menggunakan analisis hidrometer. Apa itu analisa saringan? Di sini jelaskan bahwa analisa saringan untuk tanah berbutir kasar yaitu distribusi ukuran butiran tanah yang ditentukan dengan cara menyaring. Caranya bagaimana? Di sini jelaskan bahwa tanah atau benda uji disaring lewat satu unit saringan standar. Kemudian berat tanah yang tinggal pada masing-masing saringan ditimbang, lalu dipresentasikan terhadap berat kumulatif tanah tersebut. Seperti itu. Ini gambar dari alat yang dipakai untuk menentukan jumlah butiran ya. Jadi ini saringannya. Biasanya ada beberapa saringan yang ditumpuk. Kemudian ini alat untuk mengguncangnya atau shakernya ya. Nah, alat ini digunakan untuk menganalisis butiran tanah yang berbutir kasar. Prinsipnya seperti ini. Jadi analisa saringan saringan yang paling atas ini merupakan saringan dengan diameter lubang yang paling besar. Kemudian yang paling bawah digunakan saringan dengan diameter yang paling kecil. Contohnya seperti ini. Nanti tanah dalam jumlah tertentu yang dalam dilakukan oven akan dimasukkan ke dalam saringan ini. Kemudian akan diguncang atau di-shaker dalam waktu tertentu sehingga akan pada masing-masing saringan ini akan terdapat tanah yang tertinggal. Nah, proses inilah yang nanti akan dipresentasekan. Nah, dari sini nanti kita bisa menentukan jenis tanah apa yang kita jadikan sampel tadi kan, seperti itu. Selanjutnya dalam analisis saringan ada dua koefisien ya, ada CU dan ada CC. CU adalah koefisien uniformitas atau koefisien keseragaman. Koefisien ini menunjukkan kemiringan kurva dan menunjukkan sifat keragaman atau uniform dari tanah. CU yang makin kecil, maka kurva makin curam dan butir tanah makin seragam. Sebaliknya, jika CU besar, kurva akan menjadi landai. Butir-butiran tanah yang terdiri makin banyak ukuran butiran, maka makin tidak seragam. Untuk nilai minimal CU adalah 1, yang berarti semua butiran ukurannya sama. Kemudian selanjutnya adalah nilai atau koefisien CC atau kurvatur
koefisien. Ini adalah koefisien gradasi. Suatu tanah akan dianggap lengkung. Suatu tanah akan dianggap lengkungnya baik jika nilai CC-nya berada di antara 1 sampai dengan 3. Dan tanah tersebut digolongkan dengan tanah jelek jika nilainya tuh nilai CC-nya lebih kecil daripada 1 atau nilai CC-nya lebih besar daripada 3. Seperti itu. Jadi nanti tanah akan digolongkan bergradasi baik jika nilai CC-nya itu lebih besar daripada di antara 1 sampai dengan 3. Sedangkan untuk nilai CC yang lebih kecil daripada 1 dan lebih besar daripada 3 itu akan disebut dengan tanah yang bergradasi jelek atau poor graded. Kerikil, untuk kerikil jika disebut dengan gradasi baik jika nilai CU-nya lebih kecil daripada 4 dan nilai CC-nya di antara 1 sampai dengan 3. Sedangkan pasir nilai bergradasi baik jika nilai CU-nya lebih besar daripada 6 dan nilai CC-nya berada di antara 1 sampai dengan 3. Jadi seperti itu, nanti CU dan CC menentukan gradasi dari tanah itu baik atau buruk.